Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah. Berjumpa lagi dengan Bu Reza dalam pembelajaran SKE. Jika pada beberapa minggu yang lalu Bu Reza sudah pernah menjelaskan tentang Sunan Giri secara umum, maka hari ini kita akan membahas lebih dalam dan lebih detail bagaimana sejarah dan perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri. Oleh karenanya, ayo siapkan LKS SKI kalian dan bukalah pada pelajaran 3 tentang Sunan Giri. Bukalah LKS SKI kalian pada pelajaran 3 yaitu tentang Sunan Giri. Kalau sudah, ayo kita simak dan ikuti penjelasan dari Bu Reza. Anak-anakku, Sunan Giri ini lahir pada tahun 1442 Masehi. Beliau ini putra dari Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq merupakan saudara dari Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sementara Sunan Gresik mempunyai putra yaitu Sunan Ampel. Jadi dengan kata lain, Sunan Giri ini merupakan keponakan dari Sunan Gresik dan juga merupakan sepupu dari Sunan Ampel. Sunan Giri ini merupakan cucu dari seorang prabu di kerajaan Blambangan yang bernama Prabu Menak Sembayu, yaitu putra dari Prabu Hayam Wuruk, seorang raja terkenal dari kerajaan Majapahit. Di masa pemerintahan Prabu Menak Sembayu, ternyata di kerajaan Blambangan itu terjadi sebuah wabah yang sangat besar dan menelan banyak korban jiwa. Saking parahnya, orang yang baru sakit di pagi hari, maka sore atau malam harinya langsung meninggal dunia. Sehingga dengan wabah yang disebut orang Jawa sebagai pagebluk ini menimbulkan banyak korban jiwa. Termasuk salah seorangnya yaitu Putri Sekar Dadu, yaitu putri dari Raja Kerajaan Blambangan. Karena putrinya sakit, maka Raja Kerajaan Blambangan yaitu Prabu Menak Sembayu sangat bersedih. Di balik kesedihannya, dia meminta patihnya yang bernama Patih Bajul Sengoro untuk mengumumkan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan wabah yang ada di Kerajaan Blambangan, jika perempuan akan diberikan hadiah yang banyak, dan jika laki-laki akan dijadikan menantu dan diberikan daerah kekuasaan. Akhirnya banyak tabib, dukun maupun ahli pengobatan yang mencoba untuk menyembuhkan dan menghilangkan wabah tersebut. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Hingga akhirnya Patih Bajul Sengoro ini mencoba untuk menemui seorang Syekh Maulana Ishaq yang sedang bertafakur di dalam gua. Di sana sang patih meminta Syekh Maulana Ishaq untuk mencoba mengobati dan menyembuhkan wabah yang ada di kerajaan Blambangan. Sang patih menjelaskan bahwa raja akan memberikan banyak imbalan dan banyak kekuasaan bagi orang yang bisa menyembuhkannya. Tetapi Syekh Maulana Ishaq ini tidak meminta balasan apapun. Dia hanya meminta jika seluruh penduduk sudah sembuh dan wabahnya sudah hilang, maka seluruh penduduk diminta untuk bersedia masuk agama Islam. Dan hal ini dianggap sebagai syarat yang kecil menurut Patih Sengoro. Dan begitupun syarat ini disanggupi oleh sang raja. Akhirnya Syekh Maulana Ishaq ini mencoba untuk mengobati wabah pagebluk yang ada di kerajaan Blambangan. Anak-anakku, kerajaan Blambangan ini berada di ujung timur Pulau Jawa, yaitu di wilayah Banyuwangi hingga Selat Bali. Setelah
tiba di kerajaan Blambangan, Syekh Maulana Ishak ini mencoba untuk mengobati sang putri dahulu, yaitu Dewi Sekardado, yang merupakan putri dari sang raja. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, penyakit yang ada pada diri sang putri bisa disembuhkan. Setelah sembuh, Syekh Maulana Ishak juga mencoba metode pengobatan tersebut untuk mengobati seluruh penduduk yang ada di kerajaan Blambangan. Setelah seluruh penduduk sudah sembuh, maka Syekh Maulana Ishak menagih janjinya, sehingga mayoritas dari penduduk mau masuk Islam. Begitupun dengan sang raja Prabu Menak Sembayu. Setelah putrinya sembuh, Syekh Maulana Ishak ini dinikahkan dengan Putri Sekardado dan dijadikan menantu sang raja. Selain dijadikan menantu, Syekh Maulana Ishak juga mendapatkan sebuah tanah kekuasaan di wilayah kerajaan Blambangan dan dijadikan seorang bupati atau raja daerah. Tetapi ternyata hal ini bukanlah ending atau akhir dari kisah ini. Ternyata di balik ini semua, masuk Islamnya Prabu Menak Sembayu ini hanya dilatar belakangi kepura-puraan. Dia tidak setulus hati mau masuk Islam. Karena hanya dilandasi kepura-puraan, sang Prabu pun tidak melaksanakan setiap perintah dan ajaran dalam agama Islam maupun ajaran untuk beribadah. Ternyata kepura-puraan sang raja ini juga diikuti oleh beberapa pejabat dan punggawa yang ada di kerajaan Blambangan pada saat itu. Karena mengetahui hal ini, Syekh Maulana Ishak pun meminta mertuanya atau sang raja untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Tetapi sang raja justru menolak dan lama-kelamaan menghalang-halangi setiap dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri. Bahkan ketika sang putri atau Dewi Sekardado mengandung dalam usia 3 bulan, ternyata sang Prabu berada dalam puncak kemarahannya terhadap Syekh Maulana Ishak. Karena marah, sang Prabu pun akhirnya mengusir Syekh Maulana Ishak dari kerajaan Blambangan. Akhirnya dengan kesedihan yang teramat dalam, sang putri pun harus rela berpisah dengan suaminya. Karena jika Syekh Maulana Ishak tidak meninggalkan kerajaan Blambangan, justru nantinya akan menimbulkan banyak korban jiwa, di mana banyak prajurit yang membunuh para pengikut dari Syekh Maulana Ishak. Setelah berpisah lama, akhirnya Dewi Sekardado pun melahirkan. Tetapi sebelum itu, Syekh Maulana Ishak telah memberikan pesan bahwa jika anaknya lahir laki-laki, maka berilah nama Raden Paku. Tetapi jika anaknya lahir perempuan, maka terserah Dewi Sekardado mau memberi nama siapapun. Dan setelah lahir, ternyata bayi yang lahir adalah laki-laki. Dan bayi tersebut lahir dengan fisik yang sempurna. Bahkan di dalam sebuah mitos mengatakan bahwa ketika lahir, bayi ini memancarkan cahaya dari wajahnya. Karena bagus rupawannya dari sang bayi, maka sang raja pun sangat mencintai cucunya dan sangat mengasihinya. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan Patih Bajul Sengoro yang merupakan seorang pejabat kerajaan kepercayaan dari sang Prabu. Sang Patih ini justru sangat membenci Syekh Maulana Ishak, begitupun anaknya. Karena ketika sang putri menikahi Syekh Maulana Ishak, sang Patih Bajul Sengoro ini tidak memiliki kesempatan untuk menguasai kerajaan Blambangan. Karena dia sangat membenci sang bayi tersebut,
Dia pun menghasut sang raja untuk membenci bayi tersebut dan bahkan membuat sebuah fitnah yang sangat besar. Kebetulan ketika sang bayi lahir, bayi tersebut lahir bersamaan dengan datangnya sebuah wabah pagebluk yang dahulu pernah menyerang kerajaan Blambangan. Karena adanya hal ini, maka sang patih pun mengait-ngaitkan kemunculan wabah dengan kelahiran sang bayi. Sang raja pun dihasut untuk membenci bayi tersebut karena dianggap bahwa bayi dari Dewi Skardado dan Syekh Maulana Ishak mendatangkan bencana dan mendatangkan wabah yang sangat besar. Karena lama-kelamaan, sang Prabu pun percaya dan mengutus anaknya untuk membuang sang bayi. Karena sang Dewi tidak ingin melihat anaknya dibunuh oleh ayahnya sendiri, maka sang Dewi pun terpaksa memasukkan anaknya ke dalam sebuah peti dan dihanyutkan ke Laut Selat Bali, yaitu lautan yang membelah antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Setelah peristiwa pembuangan bayi tersebut, sang Dewi pun sangat bersedih dan sangat menyesal. Bahkan dikatakan sang Dewi pun hingga sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah itu, ternyata peti yang membungkus bayi tersebut menabrak sebuah kapal milik saudagar kaya raya milik Nyai Ageng Pinatih atau milik Nyi Gede Pinatih. Lalu kru atau bawahan Nyi Ageng Pinatih, kru kapal yang ada di sana, membuka isi peti tersebut dan mereka sangat kaget. Ternyata peti tersebut berisi seorang bayi. Kemudian bayi tersebut diserahkan kepada Nyi Ageng Pinatih. Karena Nyi Ageng Pinatih terpesona dengan rupa sang bayi dan merasa kasihan, kemudian bayi tersebut diangkat anak dan dididik oleh Nyi Ageng Pinatih hingga ia berusia remaja. Setelah remaja, Nyi Ageng Pinatih pun mengirimkan putranya tersebut untuk belajar ke pondok pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel. Ketika belajar di sana, sang anak tersebut memiliki kecerdasan yang luar biasa dan menjadi murid kesayangan Sunan Ampel. Hingga suatu hari Sunan Ampel menanyakan tentang asal-usul dari sang anak. Sang anak mengatakan bahwa dia diberi nama Jaka Samudra. Ketika saat itu ibunya menemukan dirinya terombang-ambing di lautan. Karena dia ditemukan di lautan, dia diberi nama Jaka Samudra. Dan ternyata hal itu justru mengagetkan Sunan Ampel. Dia teringat pesan dari pamannya yaitu Syekh Maulana Ishak sebelum dia meninggalkan Pulau Jawa. Dia berpesan kepada Sunan Ampel jika suatu hari dia menemui seorang anak yang pernah dibuang ke lautan. Sang paman mengatakan bahwa kelak jika Sunan Ampel menemukan anak yang pernah dibuang di lautan, maka sang Sunan pun diminta untuk menyayangi anak tersebut, karena anak tersebut masih merupakan sepupu dari Sunan Ampel dan anak tersebut adalah Raden Paku, putra dari Syekh Maulana Ishak. Karena teringat pesan ini, Sunan Ampel pun menceritakan kisah masa sebelum kelahiran Jaka Samudra atau Raden Paku. Dan setelahnya Jaka Samudra ini dikenal dengan nama Raden Paku. Setelah menyelesaikan pelajarannya di pondok pesantren milik Sunan Ampel, Raden Paku ini diminta untuk melanjutkan pendidikannya karena dia terkenal sebagai murid yang sangat cerdas. Saking cerdasnya dia mendapatkan gelar Maulana Ainul Yakin, yaitu seseorang
yang memiliki keyakinan yang begitu nyata, mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Setelah itu dia pun melanjutkan pendidikannya ke negeri Pasai atau ke daerah Aceh. Di sana dia pun bertemu dengan sang ayah yang bernama Maulana Ishak. Ketika berada di Pasai atau di Aceh, Sunan Giri pun melanjutkan pendidikan untuk mendalami ilmu agama Islam. Dan setelah selesai menyelesaikan pendidikannya, Raden Paku ini diminta oleh ayahnya yaitu Syekh Maulana Ishak untuk kembali ke tanah Jawa menemui ibunya yaitu Nyi Ageng Pinatih. Dan Raden Paku ini diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tapi sebelum Raden Paku ini berpisah dengan ayahnya yaitu Syekh Maulana Ishak, dia diberikan sebuah bungkusan kain yang di dalamnya itu ada sebuah bongkahan tanah. Syekh Maulana Ishak meminta anaknya kelak jika sudah sampai ke Pulau Jawa, dia diminta untuk mencari tanah yang keadaan tanahnya itu sama persis dengan tanah yang ada di dalam bungkusan tersebut. Akhirnya Raden Paku pun kembali ke Pulau Jawa dan menemui ibunya. Setelah menemui ibunya, dia pun mencari ke sana kemari di mana kira-kira tempat yang bentuk dan kontur tanahnya itu sama persis dengan bungkusan yang ia bawa. Hingga akhirnya dia pun berjalan hingga ke desa Sambirejo yang berada di Kabupaten Gresik. Di sana ternyata ada hingga sampai ke desa Sidomukti. Nah, ternyata di desa Sidomukti ini ada sebuah perbukitan yang bentuk tanahnya itu sama persis dengan bungkusan yang dibawa oleh Raden Paku. Setelah dicek, ternyata sama persis dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Kemudian Raden Paku memutuskan untuk berdakwah di daerah tersebut dan menyatakan bahwa dia mendirikan sebuah daerah pemerintahan di atas bukit dan mendirikan pesantren di sana. Karena di dalam bahasa Jawa dan Sangsekerta, bukit atau dataran tinggi disebut dengan giri, maka Raden Paku dikenal sebagai Sunan Giri. Setelah mendirikan daerah kekuasaan di sana, dia menamai daerah tersebut dengan Giri Kedaton dan didirikanlah pula kerajaan di sana. Kerajaan Giri Kedaton ini kurang lebih berdiri selama 200 tahun. Dari tahun 1500-an hingga awal-awal penjajahan VOC atau tentara Belanda pada tahun 1600-an. Ternyata Sunan Giri ini selain terkenal sebagai ulama yang cerdas, maka dia memakai beberapa metode dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, Sunan Giri ini tentu memanfaatkan kecerdasan dirinya, di mana banyak orang-orang yang mengaguminya hingga akhirnya namanya ini tersohor hingga ke Nusantara, bahkan hingga ke luar negeri. Buktinya banyak murid-muridnya yang berasal dari daerah Makassar, Ternate, Maluku, yang merupakan wilayah di bagian timur Indonesia. Bahkan ada pula yang berasal dari Pulau Lombok dan lain-lain. Selain itu, ternyata murid dari Sunan Giri ini ada juga yang berasal dari luar negeri. Contohnya dari negeri Rum atau Romawi yang saat ini merupakan daerah Eropa. Kemudian ada pula dari daerah Cina, Mesir, Arab, dan lain sebagainya.
Karena kecerdasan ini pun, Sunan Giri dipercaya sebagai salah satu pemimpin atau sesepuh dalam Wali Songo. Sehingga setiap apapun permasalahan, para wali juga meminta pendapat dari Sang Sunan Giri. Dalam peristiwa pemutusan hukuman untuk Syekh Siti Jenar, yaitu seorang wali atau ulama yang menyebarkan agama Islam juga, tetapi dia menyebarkan agama Islam yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena hal ini, Syekh Siti Jenar pun dianggap sesat dan dianggap murtad, sehingga Wali Songo pun menghukum Syekh Siti Jenar. Dan di dalam proses penghukuman tersebut, hakim yang berhak memutuskan permasalahan adalah Sunan Giri. Kemudian ada pula dalam peristiwa pembangunan Masjid Demak. Setelah Masjid Demak dibangun, ada upacara pembukaan. Karena Kerajaan Demak ingin agar masyarakatnya tertarik masuk ke dalam masjid, maka Sunan Kalijogo pun mengusulkan untuk diadakan pementasan wayang kulit, di mana Sunan Kalijogo nantinya yang akan dijadikan seorang dalang. Nah, hal ini ternyata belum disetujui oleh Sunan Giri, karena pada saat itu bentuk wayang yang ada pada masa itu masih menyerupai bentuk manusia asli. Jadi ukurannya, bentuknya itu sama persis dengan manusia. Karena di dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan membuat bentuk atau rupa-rupa yang menyerupai manusia. Hingga akhirnya Sunan Kalijogo yang memperhatikan atas usulan dan pendapat dari Sunan Giri, maka dia pun merubah atau memodifikasi bentuk wayang, di mana seperti wayang yang ada saat ini bentuknya itu tidak sama persis seperti manusia. Bahkan bentuknya agak sedikit aneh. Tangannya yang lebih panjang daripada kaki, bahkan hidungnya yang berbentuk berupa-rupa. Nah, hal ini dianggap sudah tidak menyerupai bentuk manusia dan diperbolehkan terselenggaranya pementasan wayang kulit. Untuk menghargai jasa Sunan Giri ini, maka Sunan Kalijaga menciptakan sebuah tokoh yang bernama Sang Hyang Girinoto di dalam pewayangan. Sang Hyang Girinoto ini merupakan sosok dewa yang memimpin para dewa, di mana dia selalu memimpin dan mengatur para dewa, karena atas kebijaksanaan yang dimiliki oleh Sang Hyang Girinoto. Dan hal ini pun juga mencerminkan sikap dari Sunan Giri yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga menjadi panutan para Wali Songo. Selain itu, Sunan Giri ini juga memiliki kecintaan yang besar dalam seni. Dia menciptakan cerita wayang krucil, yaitu cerita yang tidak hanya menceritakan tentang kehidupan warisan dari budaya Hindu-Buddha, yaitu dalam cerita Ramayana maupun Mahabharata, tetapi di wayang krucil ini Sunan Giri memasukkan kisah tentang paman sang nabi, yaitu Hamzah. Hamzah ini terkenal sebagai tokoh pemberani dalam medan pertempuran dan merupakan tokoh yang paling berani dalam membela agama Islam. Sehingga keistimewaan sikap Hamzah ini dituangkan Sunan Giri dalam kisah wayang krucil. Selain itu, Sunan Giri ini juga terkenal sebagai seniman yang memiliki kecintaan pada seni yang sangat tinggi. Dia menciptakan beberapa tembang atau lagu
baik tembang mocopat maupun tembang dolanan. Di antaranya adalah tembang mocopat yang berjudul Asmorodono dan Pocong. Itu merupakan karya dari Sunan Giri. Selain itu, Sunan Giri juga menciptakan banyak tembang dolanan. Di antaranya adalah Ilir-ilir, Padang Bulan, Jublak-jublak suweng, dan lain sebagainya. Bahkan Sunan Giri ini juga menciptakan banyak permainan yang masih digemari hingga saat ini. Di antaranya permainan delian atau petak umpet, jidungan, dan jelungan. Nah, permainan jelungan ini adalah permainan yang sangat terkenal bahkan hingga sekarang. Jika anak-anak sekarang menyebutnya adalah permainan bedengan. Jadi permainannya ada seorang anak yang mengejar temannya yang lain. Nah, yang dikejar tersebut tidak akan disentuh atau tidak akan ditangkap jika yang dikejar memegang sebuah tongkat atau sebuah kayu yang dijadikan sebagai tiang penyelamat atau pos penyelamat. Nah, permainan ini menyimbolkan atau melambangkan bahwa seseorang yang berpegang kepada ajaran Islam dan Tauhid tidak akan mendapat godaan dari setan. Selain menggunakan metode dakwah melalui seni, Sunan Giri ini juga menggunakan metode dakwah dengan memanfaatkan pondok pesantren. Jadi, zaman dahulu, sebelum adanya Islam, ternyata di Pulau Jawa itu sudah ada beberapa tempat yang digunakan untuk belajar agama pada masa pemerintahan kerajaan Buddha. Di antaranya yaitu tempat yang disebut mandala, asrama, atau dukuh. Nah, tempat-tempat ini dulunya dijadikan sebagai tempat untuk bertapa dan belajar kitab suci oleh para sastri. Kemudian oleh Sunan Giri, tempat ini diubah menjadi pesantren. Kemudian istilah sastri diubah menjadi santri, yaitu orang-orang yang mempelajari kitab suci, karena santri ini belajar ilmu agama yang berlandaskan kepada kitab suci agama Islam dan hadis. Selain itu, Sunan Giri juga memadukan ajaran agama Islam kepada setiap budaya atau tradisi yang ada di Pulau Jawa. Karena metode-metode yang dilakukan oleh Sunan Giri ini mudah diterima masyarakat, akhirnya Sunan Giri pun mampu mengembangkan atau menyebarkan agama Islam hingga keluar Pulau Jawa. Bahkan hal ini pun juga dicontoh oleh anak cucu Sunan Giri. Bahkan disebutkan pada masa pemerintahan cucunya yaitu Sunan Prapen, ajaran agama Islam ini mampu menyebar hingga ke Pulau Lombok. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita contoh dan bisa kita pelajari dari kehidupan dan semangat berdakwah dari Sunan Giri. Anak-anakku, kehidupan dunia itu memang penting, tetapi di sisi lain, kehidupan akhirat pun juga sangat penting. Karena berlandaskan hal ini, para wali songo, khususnya Sunan Giri, memiliki keikhlasan untuk turut membimbing masyarakat yang belum memahami tentang ajaran agama Islam. Mereka berharap bahwa semua orang mampu selamat dunia dan akhirat dan mendapatkan tempat terbaik setelah meninggal dunia. Sehingga Sunan Giri pun dan para wali sangat bersemangat dan sangat ikhlas dengan perjalanan dakwah yang dilalui oleh mereka, meskipun tentunya tidak hanya mendapatkan kemudahan saja, tetapi
di beberapa waktu mereka pun juga tentunya pernah mengalami sebuah kesulitan. Tetapi para wali maupun Sunan Giri pun tidak mudah menyerah. Mereka pun rajin belajar dan menciptakan berbagai macam cara atau metode agar dakwah mereka mampu diterima oleh masyarakat. Mereka tidak menggunakan kekerasan dan menonjolkan kebaikan hati serta akhlak terpuji yang merupakan ciri khas Islam. Nah, inilah yang harus kita contoh dari metode dakwah yang dilakukan oleh para wali songo, khususnya Sunan Giri. Sehingga apabila kita menemui sebuah kemungkaran, kita tidak langsung menegurnya dengan cara yang keras, tetapi kita harus memberitahu atau menasihati dengan cara yang baik. Nah, itulah tentang Sunan Giri. Sampai jumpa di pembelajaran SKI selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.